Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aris Aulia Handayani dengan NIM 4304023007 dari mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga kelas 6B. Nah, di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Nah, di sini nanti saya akan mereview kembali materi-materi dari materi 1 sampai materi kelima. Oke, tadi saya sudah melihat di kontrak pembelajaran, kontrak kuliah. Materi yang pertama itu ada konsep keluarga dalam psikologi dan Islam. Nah, keluarga ini apa sih definisi keluarga? Jadi keluarga itu bisa didefinisikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada definisi secara struktural, yang kedua ada definisi secara fungsional, dan yang ketiga itu ada definisi secara transaksional. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, dan juga bisa juga adopsi kayak gitu. Kalau secara definisi secara struktural itu adalah dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan sehingga adanya struktur kayak ada ayah, ibu, dan juga anak. Itu secara struktural. Nah, kalau secara fungsional itu anggota keluarga itu menjalankan masing-masing perannya, kayak seperti ayah yang mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, terus ibu yang mengurus rumah tangga, terus dan juga anak yang menjalankan kewajibannya mungkin sekolah dan lain-lain. Itu secara definisi keluarga secara fungsional kayak gitu. Kalau secara transaksional itu orang tua membangun hubungan dengan anak untuk saling mengasihi antara orang tua dengan anak. Selanjutnya di sini juga ada bentuk keluarga. Bentuk keluarga itu ada dua, core family dan juga extended family. Terus selanjutnya ada kelompok keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan juga bilineal. Kalau patrilineal itu garis keturunan dari ayah, kalau matrilineal itu garis keturunan dari ibu. Selanjutnya yaitu ada pola tempat tinggal. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ini mungkin yang pertama itu ada patrilokal. Nah, patrilokal itu ketika istri tinggalnya ikut suami, itu dinamakan patrilokal. Yang kedua ada matrilokal, ketika suami tinggalnya ikut istri, itu matrilokal. Terus yang ketiga ada yang namanya neolokal, dimana sepasang suami istri ini tinggalnya kayak hidup mandiri, tidak ikut istri ataupun suami. Selanjutnya ada ini fungsi keluarga secara umum. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, fungsi keluarga secara umum itu ya kayak melegalkan hubungan seksual suami istri secara sah, dan juga ada mengasuh anak antara orang tua, mengasuh anak itu sebagai kewajibannya, itu secara fungsi keluarga secara umumnya. Terus di sini ada peran orang tua dalam pengasuhan. Nah, kalau peran orang tua dalam pengasuhan itu ada otoriter, autoritatif, terus ada permisif, dan juga involved. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu teori homogami dan juga komplementer dan ta'aruf. Nah, homogami itu memilih pasangan dengan yang setara. Itu kalau homogami itu setara. Kalau komplementer itu memilih pasangan untuk saling melengkapi kayak gitu. Nah, kalau ta'aruf sendiri, nah mungkin teman-teman juga sudah tidak asing apa sih itu ta'aruf. Ta'aruf itu saling proses yang dijalani dua pasangan sebelum menikah untuk saling mengenal kayak gitu. Proses syar'i lah yang dijalani untuk saling mengenal sebelum menikah. Nah, selanjutnya
Nah, jadi kesimpulannya, dalam psikologi Islam itu memilih pasangan yang ideal. Nah, itu dengan menggabungkan antara kesamaan, terus kesamaan nilai, saling melengkapi, dan juga lewat proses ta'aruf yang benar. Nah, oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada persiapan perkawinan. Persiapan perkawinan. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kita memasuki ke jenjang pernikahan? Jadi ada 4 pilar yang harus mungkin dipenuhi ketika kita sudah dirasa siap nih untuk menuju jenjang pernikahan. Yang pertama, apakah kita sudah siap secara jasmani, terus yang kedua secara psikologis, dan yang ketiga itu ada secara spiritual, yang keempat secara finansial. Ketika jasmani, psikologi, spiritual, dan juga finansial mungkin dirasa kita itu sudah cukup atau sudah terpenuhi dengan 4 prinsip sebelum pernikahan tersebut, persiapan, nah mungkin kita sudah cocok lah, bisa dikatakan kita sudah matang secara finansial, secara emosi, spiritual, dan juga secara fisik pun itu kita sudah siap. Itu 4 pilar persiapan pernikahan. Nah, mungkin bisa dilihat dari 4 prinsip pernikahan tadi. Kayak dirasa nih kalian sudah siap atau belum, sudah memenuhi atau belum, dari segi finansialnya, dari segi psikisnya, dari segi spiritualnya, dan juga fisiknya atau jasmani, kayak gitu. Selanjutnya materi yang keempat itu ada relasi marital. Apa sih itu relasi marital? Nah, mungkin teman-teman perlu diketahui, marital itu artinya kayak pernikahan ya, pernikahan. Jadi relasi marital itu hubungan dalam pernikahan yang mencakup dari hubungan emosional, terus sosial, dan juga spiritual antara suami dan juga istri. Dalam Islam, hubungan ini itu dilandasi oleh ibadah dan nilai-nilai ilahiyah, kan nilai-nilai dalam Islam kayak gitu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari relasi marital? Nah, mungkin kalau teman-teman sering dengar sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tujuan dari relasi marital ini yaitu adanya sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Sakinah itu yaitu mencapai ketenangan batin, mawaddah yaitu adanya rasa cinta di dalam pernikahan tersebut, di dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri, dan juga tentunya rahmah, adanya kasih sayang yang tulus antara suami dan juga istri. Oke, selanjutnya yaitu ada teori komunikasi dan juga qaula ma'rufa. Teori komunikasi. Nah, komunikasi itu kan proses penyampaian pesan antara orang yang mau menyampaikan itu disebut komunikator, dan orang yang mau disampaikan pesan atau orang yang mendengarkan pesan, menerima pesan tersebut itu dinamakan komunikan. Nah, isi yang mau disampaikan itu ya isi pesan yang mau disampaikan, pasti ada pesan yang mau disampaikan kepada komunikan tersebut, dan juga ada media, apakah komunikasi ini lewat WA atau lewat langsung, jadi bisa secara verbal ataupun non verbal. Nah, dari komunikasi ini tadi pasti ada umpan balik atau feedback antara komunikator dengan komunikan tersebut. Nah, di sini dalam keluarga itu ada teori komunikasi. Yang pertama teori komunikasi interpersonal, terus yang kedua ada teori sistem keluarga, yang mana teori sistem keluarga ini kayak pola komunikasi yang sudah turun temurun. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory.
Terus juga ada teori atribusi. Nah, kalau teori atribusi ini menafsirkan perilaku. Jadi kayak mungkin sebatas asumsi saja. Misal ada suami itu belum pulang kerja. Nah, kalau kita atribusinya positif, mungkin kita berpikirnya positif. Oh, mungkin suami saya sedang lembur kerja kayak gitu. Kalau atribusinya negatif, nah itu kok nggak pulang-pulang, ini kemana aja kayak gitu, emang nggak ingat istri di rumah kayak gitu. Nah, jadi itu atribusinya negatif. Yang mana atribusi negatif ini pasti akan memunculkan konflik. Kalau atribusinya positif, ini nanti akan dapat memperkuat hubungan. Nah, itu mungkin yang dapat saya review di materi-materi kita yang saya pelajari selama beberapa pertemuan kemarin. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya jelaskan di video ini, tapi karena ini memorinya udah penuh ya Bapak ya, mohon maaf. Ini udah 11 menit nih, untung ini HP-nya masih bertahan. Intinya psikologi perkawinan dan keluarga itu seru untuk dipelajari. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.